Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dapat kita rasakan. Nikmat iman, Islam, sehat dan kesempatan untuk hadir melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sholawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Haqqul Mubin Pegangsaan, izinkan kami menyampaikan beberapa taklimat Jumat tanggal 15 Agustus tahun 2025 pukul 12:01 WIB. Pertama, kami informasikan infak yang terkumpul Jumat lalu sebesar Rp8.100.000. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kasiran atas infak yang telah terkumpul. Kemudian yang bertindak selaku khotib telah hadir Bapak Ustadz Nurrahman ST dan petugas muazin Saudara Ahmad Qadir. Selanjutnya, kami menghimbau kepada para jemaah yang telah hadir untuk mengisi dan merapatkan saf yang masih kosong. Serta kami menghimbau untuk sementara waktu mematikan alat komunikasinya. Sementara itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين عما بعد أيها الهادرون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kembali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmatnya nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Dengan dua nikmat itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Mudah-mudahan semua yang dikumpulkan di tempat ini dikelompokkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqi. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, qudwah umat manusia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umat yang istiqamah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Jumat hari ini bertepatan dengan bulan Agustus 2025, yang sebentar lagi, tinggal 2 hari lagi masuk tanggal 17 Agustus 2025, yang artinya bahwa negeri kita di bulan Agustus itulah telah mendapatkan kenikmatan kemerdekaan. Sudah 80 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia ini. Patut disyukuri, Allah telah memberikan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, yakni pada tanggal tersebut. Kenapa? Karena tanggal tersebut
ada dua hal yang utama. Yang pertama, tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari Jumat, di mana hari Jumat itu merupakan Sayyidul Ayyam, hari besarnya umat Islam, hari yang mulia bagi umat Islam. Sehingga setiap kita bertemu dengan hari Jumat, maka kita banyak dianjurkan untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah soleh yang banyak. Mulai dari banyak solawat, banyak sedekah, banyak beramal soleh yang lainnya. Karena beramal soleh di hari Jumat itu lebih besar nilainya di hari yang lain. Sayyidul Ayyam. Yang kedua, pada saat itu pula terjadi kemerdekaan Republik Indonesia. Di malam harinya para ulama, para kiai, para santri, para habaib melaksanakan ibadah tarawih di malam harinya. Berdoa bersama-sama, banyak memanjatkan doa kepada Allah agar di besok harinya kaum muslimin bisa memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Maknanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam tersebut adalah malam di mana kaum muslimin melaksanakan ibadah tarawih, ibadah di mana itu terjadi di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Hari Jumat dan bulan Ramadan. Hari Jumat disebut Sayyidul Ayyam, sedangkan bulan Ramadan Sayyidus Syuhur, penghulunya para bulan yang lain. Luar biasa. Dan ini yang tidak diketahui oleh sebagian anak-anak bangsa kita. Anak-anak sekolah di SD, di SMP, di SMA, bahkan di perkuliahan, mereka jarang sekali diberikan pemahaman bahwa yang namanya kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah terjadi di bulan Ramadan dan di hari Jumat. Sehingga ma'asyiral muslimin, ketika kita tidak mensyukuri kenikmatan kemerdekaan ini dengan mengungkap betapa besarnya para ulama, para santri dulu berjuang dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka ma'asyiral muslimin, ini bentuk kekufuran. Tidak ada rasa ucapan syukur kepada Allah, seolah-olah kemerdekaan itu tidak ada hubungannya dengan agama Islam. Kemerdekaan Republik Indonesia sangat erat hubungannya dengan perjuangan kaum muslimin. Maka hampir 100% pahlawan di negeri kita adalah muslim. Apakah Sisingamangaraja, Patimura, Imam Bonjol, Jenderal Sudirman, semua hampir penduduk yang dulu berjuang, para pahlawan kita yang dulu berjuang adalah kaum muslimin. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya? Tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, siapapun dia, jika mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, termasuk nikmat kemerdekaan, maka insya Allah Allah akan tambah nikmatnya. Tetapi wala in kafartum, jika mengkufurinya, mengisi kemerdekaan dengan berbuat dosa dan maksiat, tidak berterima kasih kepada pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan, tidak mendoakan mereka, maka bisa jadi inna azabi lasyadid. Yang mestinya penduduk negeri kita ini diberikan kemerdekaan, sudah mendapat kebebasan melaksanakan ibadah dengan baik. Sholat Jumat bisa diselenggarakan dengan baik, sholat 5 waktu bisa diselenggarakan dengan baik di masjid, di musola. Dulu dalam penjajahan kita tidak bisa seperti itu. Sebagaimana hari ini kita saksikan di Gaza, di Palestina,
susah melaksanakan ibadah karena setiap hari mereka dijajah oleh Zionis Israel. Masa muslimin saudara sekalian rahimakumullah, mensyukuri nikmat, jangan kufur nikmat. Maka bagaimana caranya? Caranya Allah tuntun kepada kita, tingkatkan keimanan dan tingkatkan ketakwaan. Jangan sampai ketika Allah berikan kebebasan menjalankan agama dan itu merupakan kemerdekaan. Di negeri kita ini agama apapun diberikan kebebasan untuk melaksanakan agamanya. Dan Undang-Undang Dasar 45 itu sangat sejalan dengan Islam. Pancasila itu sangat sejalan dengan Islam. Karena dalam Undang-Undang dan Pancasila itu diatur bagaimana kita beragama. Tidak boleh kita campur adukan agama satu dengan agama yang lain. Tak ada yang namanya ibadah bareng-bareng, enggak ada. Dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa negara menjamin melaksanakan agama dan kepercayaannya masing-masing, bukan bareng-bareng. Karena itu kalau kita melakukannya berlawanan dengan undang-undang, yang terjadi adalah inna azabi lasyadid. Saudara sekalian rahmatullah, ini yang mesti kita tingkatkan, keimanan kita kepada Allah dan ketakwaan kepadanya. Kenapa? Karena kita punya makna kemerdekaan yang sejati itu bukan hanya di dunia. Kemerdekaan yang sejati itu adalah di akhirat kelak. Sebagaimana Allah telah katakan dalam Al-Quran, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama orang-orang yang dijebloskan ke dalam neraka dengan orang yang dimasukkan ke dalam surga. Dan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga itu kata Allah humul faizun, orang yang mendapatkan kemerdekaan sejati. Saudara sekalian, itu yang mestinya menjadi tujuan hidup agar kita bisa merdeka yang sejati besok di akhirat. Maka dahulukan kemerdekaan kita di muka bumi ini. Untuk apa? Jangan terbelenggu terhadap dunia dan seisinya. Tapi mari kita letakkan hati kita kepada Allah agar kita bisa hidup menjalani semua aturan Allah, menjauhi larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallima taslima adada ma hata bi ilmuk wa khatta bi qalamuk wa ahsahu kitabuk warda Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fadallahu ta'ala fil kitabil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin saudara sekalian, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua ini khatib kembali ingin mengingatkan bahwa untuk mencapai kemerdekaan sejati kelak di akhirat, hidup yang unlimited tanpa batas, itulah kemerdekaan. Tak dibatasi waktu, sangat penuh dengan kenikmatan, bebas sebebas-bebasnya. Adapun kemerdekaan sejati di muka bumi ini, mari kita jadikan Allah satu-satunya ilah kita.
untuk beribadah kepadanya secara totalitas. Karena Allah menciptakan kita di muka bumi ini untuk satu saja, beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya kalau kita tidak beribadah berarti kita telah melakukan maksiat, dan itulah orang yang tidak bersyukur terhadap kemerdekaan. Orang yang bersyukur kepada kemerdekaan maka dia akan beribadah kepada Allah secara totalitas. Namun jangan sampai kita berpikir ibadah hanya sebatas ritual. Karena ibadah ritual itu sebenarnya banyak pesan-pesan sosial. Salat yang kita kerjakan, ma'asyiral muslimin rahimahullah, selalu kita akhiri dengan salam ke kanan, salam ke kiri. Artinya sebagai orang yang mendirikan salat, mari kita selamatkan orang lain. Jangan sampai ada orang yang terjajah di muka bumi ini, baik terjajah oleh dunia karena hawa nafsu atau terjajah karena mereka dizalimi. Jangan biarkan orang lain tidak selamat. Itu salam yang kita lakukan setiap mengakhiri salat, ke kanan dan ke kiri kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita sholat lalu kemudian kita tidak peduli dengan orang lain, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin. Bagaimana dia akan merdeka kalau celaka sholatnya? Bagaimana dia akan mendapatkan kemerdekaan kalau sholatnya tidak memenuhi syarat dan penuh dengan pertanyaan besar? Bahkan ketika kita sholat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, misal kita sholat isya di waktu malam karena kita pulang kerja kemalaman, lalu kita sholat sendiri di waktu sholat isya itu, kemudian dalam rakaat kedua kita bertakbir, lalu kemudian kita ruku, lalu kita bangun dari ruku, kita sami Allahu liman hamidah, lalu kita bisa melihat ada anak yang jatuh ke selokan. Maka yang paling tepat seorang yang mengerti agama, mengerti tentang nilai-nilai agama, mengerti tentang sholat, maka yang bagus adalah bukan melanjutkan sholatnya, tapi batalkan sholatnya, tolong anak tersebut yang sedang perlu pertolongan. Karena setiap mencelakakan orang lain dan dirinya ketika kita sholat, maka wajib bagi kita sholat kita dibatalkan. Sekarang berapa orang yang terjajah di dunia ini? Berapa anak-anak yang telah terbunuh di Gaza, di Palestina? Kita sholatnya asik, tapi tidak peduli dengan mereka. Maka bisa jadi ini yang disebut oleh Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka mari kita berkaca diri. Jangan sampai kita berharap mendapatkan kemerdekaan sejati besok di yaumil kiamah, sementara kita tidak berjuang untuk merdeka sejati di muka bumi ini, menghilangkan segala bentuk penjajahan di muka bumi ini. Maka mudah-mudahan dengan risalah solat yang telah menjadi bagian daripada syariat undang-undang dasar negara kita, yaitu membebaskan semua bentuk penjajahan di muka bumi ini, menghilangkan segala penjajahan di muka bumi ini sama dengan ketika kita mengucapkan salam ke kanan ke kiri dalam sholat, maka kita jangan membiarkan orang tersiksa, terzalimi. Semoga kiranya khutbah yang singkat ini akan membuat kita memahami lebih jelas akan kemerdekaan. Orang yang terjajah dengan dunianya, maka dia tidak merdeka. Terjajah dengan hawa nafsunya, dia tidak adalah orang yang terjajah. Tapi ketika dia melakukan apa yang Allah perintahkan dengan ridhonya, maka dialah orang yang mendapatkan kemerdekaan. Dan akhirnya dia akan mendapatkan kemerdekaan sesungguhnya. Allah masukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur lil muslimin wal mujahidin fi Filistin.
اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في بلادنا، في بلاد المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم ربنا اللهم انصرنا يا الله، اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا مجيب السائلين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.